sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kembali bersyukur. Malam hari ini kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur karena malam hari ini kita pun kembali mendapatkan kenikmatan. Malam hari ini kita kembali bersyukur karena kita pun kembali mendapatkan satu anugerah yang besar. Di antara anugerah kenikmatan yang sama-sama patut kita syukuri, kita masih dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang hatinya selalu cinta belajar ilmu agama. Bapak Ibu, siapa yang saat ini hatinya dibikin Allah senang ngaji, maka bersyukurlah. Karena tidak setiap manusia hatinya senang apa? Ngaji. Ada orang-orang yang ngaji niku aras-arasan. Ada orang-orang yang belajar ilmu agama niku aras-arasan. Makanya Bapak Ibu, siapa yang hari ini Allah berikan hidayah, siapa yang malam hari ini Allah berikan taufik sehingga dia senang belajar ilmu agama, bersyukurlah. Semoga senangnya kita ngaji ini tanda bahwa kita besok betul-betul akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu, kabaripun pripun? Ketinggalan kok do lemes nek. Malam minggu lemes. Bapak Ibu, apa judul pengajian malam hari ini? Enten judulnya apa mboten? Judul kajian malam hari ini adalah menjadi manusia yang terbaik. Apa judulnya? Menjadi manusia yang terbaik. Bapak Ibu pilih jadi manusia yang baik atau yang terbaik? Luar biasa. Kenapa Bapak Ibu kok milih menjadi manusia yang terbaik? Apa alasannya? Kayak guru milih tok nih. Kita ini memilih menjadi manusia yang terbaik karena manusia yang terbaik nanti pun akan dibalas dengan balasan yang terbaik. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sama dengan amalannya. Siapa yang amalannya biasa-biasa, balasannya juga biasa. Siapa yang amalannya jelek, balasannya jelek. Siapa yang amalannya terbaik, balasannya juga terbaik. Nek wong Jawa matur sapa nandur bakal sing diunduh padha karo sing tandur. Nandur pari panene mboten suket. Nandur pari ya panene pari. Bapak Ibu, sekarang siapakah manusia terbaik di alam semesta menika? Sinten Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia terbaik, maka beliau pun dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Di antara bentuk balasan yang Allah berikan kepada beliau, beliau dijadikan manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Saking baiknya beliau, saking istimewanya amalan beliau, sehingga beliau pun dibalas sesuai amalannya. Beliau pun dijadikan manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga. Kalau kita nomor pinten Bapak Ibu? Gak tahu. Dalam satu hadis
Rasulullah SAW bersabda, atiba bal jannah, aku mendatangi pintu surga. Jadi besok di yaumul qiyamah Nabi itu mendatangi surga, pintu surga. Yaumal qiyamati fa astaftihu, maka beliau pun minta supaya pintu surga dibukakan. Beliau minta supaya pintu surga dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga itu berkata, man anta, siapa kamu? Kok jaluk dibukakan pintu surga? Man anta, sopo kowe, siapa kamu? Fa'akulu, Nabi mengatakan, Muhammad, aku adalah Muhammad. Setelah penjaga surga tahu beliau adalah Nabi Muhammad SAW, fayaqulu, penjaga surga pun berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablika. Kata malaikat penjaga surga, aku diperintahkan, kata mereka, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun kecuali setelah engkau masuk ke dalam apa? Surga. Inilah manusia terbaik Rasulullah SAW, sehingga dijadikan sebagai orang yang pertama masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang hormati, sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang terbaik? Ada beberapa cara Bapak Ibu agar kita menjadi manusia yang terbaik. Yang mana manusia-manusia ini dinyatakan oleh Nabi termasuk manusia-manusia terbaik. Siapa mereka? Satu, termasuk manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar Al-Quran. Termasuk manusia yang terbaik nomor pertama, manusia yang mau belajar apa? Al-Quran. Bapak Ibu saat ini pun saged maca Al-Quran napa dereng? Niku tawaduk napa jujur? Yang belum bisa membaca Al-Quran kira-kira masih mau belajar napa mboten? Kok lemes? Jamaah kaum muslimin, seorang muslim itu hidup cuman sekali, dan seorang muslim itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diberikan kitab yang paling istimewa. Dan tidak ada kitab yang paling istimewa di jagat raya ini kecuali kitab apa? Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Al-Quran dikatakan kitab yang paling istimewa? Karena dalam Al-Quran tidak ada satupun kesalahan. Kalau kitab yang lainnya sangat mungkin. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran semua yang dikabarkan mesti benar. Boten enten ingkang ngapusi. Kalau dalam kitab yang lainnya banyak. Di dalam kitab Injil niku banyak sing ngapusi napa mboten? Banyak. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Al-Quran semua hukumnya pasti adil. Semua hukumnya pasti apa? Adil. Maka Bapak Ibu, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, yuk siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, semangat belajar. Rasulullah SAW bersabda dari Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum, manusia yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an. Manusia yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar apa? Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu level sing paling bawah, level apa?
belajar membaca. Bapak Ibu jangan pernah putus asa belajar Al-Quran. Saya punya kenalan Bapak Ibu, ada sebuah masjid dekat saya. Itu namanya Masjid Nur Kamat. Ternyata masjid itu Masya Allah ada sebuah pembelajaran sinau maca Quran mulai dari nol. Dari apa? Nol. Sing sinau sepuh-sepuh, tuwek-tuwek, enek bapak enten apa? Ibu. Niku sudah lama telaten. Sinten sing telaten? Gurune telaten, muridnya ya telaten. Pun sepuh-sepuh, rambutnya wis putih-putih, pipinipun pun gempot. Niku telaten, akhirnya dari nol sekarang sudah bisa membaca Quran. Agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Agama itu apa? Mudah. Termasuk yang mudah adalah belajar membaca apa? Al-Quran. Yuk Bapak Ibu yang sampai saat ini kita selaku muslim belum bisa membaca Quran, disemangati hatinya. Saya harus mau belajar. Ya, saya harus mau belajar. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang non-muslim. Mereka orang-orang non-muslim saja mereka belajar Al-Quran, bahkan belajar tafsirnya Al-Quran. Dulu Bapak Ibu pernah, saya itu mondok di Pondok Mojosongo, Ring Road. Pondok apa itu? Al-Kahfi. Saya pernah mondok di sana, kelas SMA Bapak Ibu. Kalau sore itu kita anak-anak SMA itu diutus pondok itu disebar Pak, ke desa-desa pelosok, desa-desa niku kagem ngajar Iqra, kadang ngajar ibu-ibu pengajian. Ketika itu singkat cerita saya berjalan kaki Pak, karena motor pondok cuma satu, niku pun motor bebek abang Eli niku. Kita jalan kaki Pak, timi munggah miduk. Kita melewati namanya desa Ketean. Desa apa? Ponate mireng? Ponate mriko? Wah, elok no berarti. Saya nglewati desa Ketean Bapak Ibu, dalanipun munggah miduk ngeten. Pas jojrok ngertos kula dicegat. Kali bapak-bapak nganggo peci ini cilik Pak. Ternyata bapak menika membawa beto kitab hadis. Tanglet Mas, hadis ini maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu yang tanya si bapak tadi, dia tanya hadis pakai peci, ternyata dia bukan seorang muslim, tapi dia seorang Nasrani, Kristen ortodok, seorang dai-nya Nasrani. Yang dia tugasnya adalah memurtadkan kaum apa? Muslimin, sehingga dia pun rajin belajar Al-Quran, rajin belajar apa? Hadis. Sampai-sampai teman saya itu pengen belajar sama beliau. Bapak Ibu, ini kisah menjelaskan kepada kita, kalau yang di luar sana, yang dia bukan seorang muslim, begitu semangat belajar Al-Quran, harusnya yang seorang muslim lebih apa? Lebih semangat. Monggo masjid, para takmir, ketika memang ada jamaahnya yang dia belum bisa membaca Al-Quran, silahkan dikasih fasilitas. Nah esok pas TPA bapak-bapak maca Quran digawe ini kopi, engkau arek mulih di tok keso soto kersane napa Pak? Ya semangat. Sesone enek wis berhasil maca Quran dibelehke napa? Waduh, kapan beleh? Iya pas korban. Ini yang pertama. Siapa yang pengen menjadi manusia terbaik, jadilah orang yang mau belajar Al-Quran. Satu. Kedua, Bapak Ibu, termasuk tanda orang itu dikatakan manusia yang terbaik, yang kedua adalah yaitu suami yang paling baik
terhadap keluarganya. Tanda orang itu dikatakan manusia terbaik ketika dia seorang laki-laki dan dia itu paling baik sama siapa? Keluarganya. Bapak-bapak yang kami hormati, saya yakin bapak-bapak pengen menjadi manusia terbaik. Berarti kita para suami harus baik kepada siapa? Keluarga. Niki bapak-bapak kali ibune cek saen apa mboten? Kok sing guyu malah ibu-ibu? Harus baik. Dan jamaah kaum muslimin hormati, tanda kalau itu bapak baik, suami baik kepada istrinya, kepada keluarganya, yang paling pertama adalah si bapak, si suami itu semangat mendorong istrinya, keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW mengabarkan bapak ibu, rahimahullah, Allah itu merahmati rajulan, ada seorang laki-laki, qoma minal lail, laki-laki ini bangun malam, fasolla, lajeng laki-laki ini sholat napa? Malam. Setelah si laki-laki sholat malam kok ningali, kok mirsani garwane putri jek napa? Tilem. Lajeng ditangeke, Dik, tangi ngapa Bapak Ibu? Sholat. Ya. Ketika si bapak sudah bangun ke istrinya, Dek bangun, kok ora gelem bangun, akhirnya nadoha. Bapak niku mendet banyu. Sak napa? Bapak saya bermasak kayu. Ketika suaminya nggak mau bangun, kemudian suami itu ngambil air, kemudian nadoha. Napa nadoha niku? Dipercikan, prik, kersane napa? Kersane tangi. Inilah laki-laki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia peduli kepada dirinya dan juga peduli kepada keluarganya, termasuk peduli sama keluarga, peduli supaya mereka tumbuh beribadah kepada Allah. Lah nek wis diperciki ratanya terus pripun, Pak? Dipiuk-piuk ratanya terus pripun? Digrujuk. Ampun, bahaya mangke, Pak. Sebaliknya rahimahullah, Allah juga merahmati imro'atan, ada seorang wanita qoma minal lail. Ini wanita bangun malam. Fasolat, dia sholat, ningali bojone lanang kok ora tangi, akhirnya apa? Gugah garwane, mas tangi. Ketika suaminya nggak mau bangun, dia pun mengambil air, kemudian nadoha, podo Pak, dikapake perciki. Niki mboten balas dendam lho nggih, perciki. Ya, inilah suami istri yang dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, siapa yang pengen menjadi suami yang terbaik, jadilah suami yang paling baik kepada keluarganya. Di antara tanda suami itu baik kepada keluarganya, suami selalu memberikan semangat, dorong keluarganya supaya semangat ngibadah dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di antara tanda suami itu baik kepada suami istrinya, tanda yang kedua adalah suami niku seneng ndongake sinten? Istrinya. Siapa yang bapak-bapak hari ini sampun ndongake istrinya, angkat tangan, itu hadiah susu. Mboten enten. Nah, saandiki bapak-bapak niku cek sayang sama ibu napa mboten ta bapak-bapak? Oh, tenan iki kok ora ndongake. Didoakan. Ya, istri niku mbiyen goleke gampang napa angel? Wangel. Dari sekian laki-laki jenengan yang dipilih oleh istri jenengan. Dan doa yang terbaik dari suami kepada istri adalah mendoakan, ya Allah, jadikan istriku istri yang salihah, sabar, digaji meneng ra digaji ya. Lah kok ibu-ibu udah protes toh?
Jadikan istriku istri yang bisa membantu aku taat kepadamu ya Allah. Doakan jamaah. Jadikan istriku bisa menemani aku di dunia sampai besok menemani di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan bapak-bapak. Ampun kesupen, suami itu punya tanggung jawab gandeng istrinya masuk ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka. Bapak-bapak yang malam ini ngaji gonceng ke istrine wonten? Ada. Sing malam ini ngaji ngajak istrine wonten? Ngajak lho nggih. Sing jaba mriko, Pak. Niku istrine bejo jamaah. Tapi jamaah kaum muslimin ketiga, tanda kalau suami itu baik kepada istrinya. Kalau yang pertama tadi adalah memberikan semangat agar beribadah. Yang kedua adalah mendoakan. Yang ketiga adalah selalu menyempatkan untuk memuji istrinya, menyempatkan waktu untuk bersama istrinya. Bapak-bapak, kadang di sana itu ada para suami itu mboten ngobrol kali istrine. Ya, awan kerja mulih bar mulih ra sempat ngobrol kali napa? Istrine. Akhirnya istrine gara-gara ra tau diajak ngobrol bojone, akhirnya ngobrol kali sinten? Tanggane. Wah, anake to, Pak. Ya, Bapak Ibu diajak ngobrol. Ya, ini diantara sebab keluarga itu bisa terjaga, dan diantara sebab istri niku seneng, istri niku bisa apa? Bahagia. Bapak Ibu, Nabi niku istrini pun pinten, Pak? Pinten? Lebih dari satu. Tapi Nabi niku nyempatke wekdal kagem ngobrol kali sinten? Istrinya. Ini sebagai bentuk tanda-tanda suami itu suami apa? Yang baik. Tapi jamaah kaum muslimin, bersyukurlah para ibu-ibu, siapa yang hari ini punya suaminya baik. Walaupun secara mukafaah gajine pas-pasan, tapi suami jenengan sabar, bersyukur. Ibu-ibu yang saat ini punya suaminya itu senang ngaji, bersyukurlah. Karena suami-suami yang rajin ngaji itulah suami-suami yang diharapkan besok bisa gandeng istrinya masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah kaum muslimin itu nomor pinten? 2. Dikatakan manusia yang terbaik, yang pertama tadi apa? Orang yang mau belajar Al-Quran. Yang kedua, dikatakan manusia terbaik ketika si suami itu paling baik kepada siapa? Keluarganya. Sekarang yang ketiga jamaah kaum muslimin, termasuk kriteria manusia terbaik menurut Rasulullah SAW, yang ketiga adalah manusia yang paling panjang umurnya dan paling bagus napa? Amalannya. Manusia terbaik menurut Nabi SAW yang ketiga adalah manusia sing paling dawa umure tur sing paling apa? Apik amalanipun. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, anna Arabiyan, enten tiang Arab. Tiang menika kala matur kalian Rasulullah SAW, man khairun nas, duh Rasulullah, sinten manusa sing paling sae? Nabi pun menjawab, man tola umruhu, manusa ingkang paling sae inggih menika manusa ingkang tola umruhu, sing paling dawa napa? Umure. Wa hasuna amaluhu, lan ugi sing paling becik napa? Amalane. Bapak Ibu, bersyukur siapa yang kita semuanya semakin tua kita dimudahkan semakin rajin ngaji. Bersyukurlah siapa yang semakin sepuh rambutipun semakin apa? Putih, tapi kita dimudahkan semakin semangat maca Quran.
tambah tuwa maca Qur'ane tambah ganas. Tambah ganas maksudnya pripun Bapak Ibu? Tambah semangat. Niki tanda-tanda manusia yang terbaik. Tambah sepuh, tambah taat marang Allah, tambah sepuh, tambah rajin maca Al-Qur'an. Dan Bapak Ibu, siapa yang semakin tua, dia semakin baik amalannya, orang ini akan mampu mengalahkan derajatnya orang-orang yang mati syahid. Akan mampu mengalahkan derajatnya orang-orang yang mati syahid. Enten kisah Bapak Ibu, ada dua laki-laki aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua laki-laki ini masuk Islam bersama kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama Bapak Ibu diberikan kenikmatan ingkang arupi mati syahid. Tiang nomor kalih dipun beri kenikmatan dawa umure setahun luwih dawa katimbang tiang sing mati syahid. Bapak Ibu, cacahipun tiang menika pinten Bapak Ibu? Kalih. Setunggal dipun paringi nikmat napa? Mati syahid. Nomor kalih dipun paringi nikmat napa? Umure luwih dawa. Menurut Bapak Ibu langkung utami pundi? Sing mati syahid napa sing umure luwih dawa? Oh niki mati syahid. Ibu-ibu, luwih utami sing mati syahid napa sing umure luwih dawa? Ibu-ibu mati syahid niku niki umure dawa, mati syahid. Piye penake Bapak Ibu? Rapat sik nggih. Bapak Ibu belum selesai. Ada hadis berikutnya. Qala sahabat Thalhah bin Ubaidillah menika matur fauritul jannah. Ketika beliau tidur Bapak Ibu, beliau mimpi. Nalikanipun sahabat Thalhah mimpi, sahabat Thalhah menika ningali bilih tiyang sing umure luwih dawa niku luwih dhisik mlebu surga katimbang tiyang sing mati syahid. Berarti sing mlebu surga sing pundi riyin? Sing umure luwih dawa rumiyin. Sing mati syahid keri Bapak Ibu. Aneh nyata Bapak Ibu. Lajeng wonten wekdal enjingipun sahabat Thalhah menika tindak dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabaraken mimpi menika. Lajeng Nabi pun menjawab, "Limada ta'jabun?" Kenapa kowe kok gumun? Wong sing mati syahid niku kalah dhisik mlebu surga katimbang tiyang sing umure dawa. Awit tiyang sing umure luwih dawa niku tesih saged nindakaken poso Ramadan. Nalikane sing mati syahid sampun boten saged melih nindakaken poso Ramadan. Tiyang sing umure luwih dawa tesih saged nindakaken salat sekian rakaat. Nalikanipun sing mati syahid boten mampu melih nindakaken salat. Sadaqar Rasul. Rasul ngendikaken khairun nas, manusa ingkang paling sae sing paling dawa umure tur sing paling becik napa amalane. Bapak Ibu kane menika termasuk rezeki, termasuk kenikmatan sering dilalekni inggih menika rezeki dikei umur panjang tur tambah semangat anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku rezeki sing mahal Bapak Ibu. Nek jujur Bapak Ibu, rata-rata awake dhewe niku nganggep rezeki niku namung arta. Nggih napa nggih? Makane pas ndidit semangat, mlakune semangat, pas ra ndidit mlakune lemas. Tanggal tua sumbangane akeh nglentruk. Bar entuk gusuran mlakune pripun? Wis teng. Pas duit entek gusurane pripun? Lemes. Awit yang menika ngukur nilai sing jenenge rezeki niku namung arta, padahal mboten.
Arta niku rezeki sing paling bawah Bapak Ibu. Tesih kathah rezeki sanesipun ingkang langkung sae katimbang arta. Termasuk rezeki menika arupi umur ingkang dawa tur semakin taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ndedonga Bapak Ibu, mugi-mugi nalikanipun kita sami Bapak Ibu tambah sepuh, tambah tua, kok tambah sregep ibadah, mugi-mugi menika tandha bilih benjing bakal digampangke tilar donya kanthi husnul khatimah, lan mugi-mugi menika tandha bilih benjing digampangke mlebet dumateng napa surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, niki sampun nomor pinten berarti? Nomor 3. Sak niki mlebet nomor pinten? Sekawan. Nomor sekawan Bapak Ibu yang terakhir, termasuk tiang ingkang terbaik, manusia ingkang terbaik menurut Rasulullah SAW, ingkang nomor sekawan inggih menika menungso sing paling manfaat kagem menungso sanesipun. Manusia yang terbaik nomor 4 adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah SAW paring kabar Bapak Ibu wonten hadisipun sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW khairun nas, menungso ingkang terbaik, menungso ingkang paling sae nggih menika anfa'uhum linnas, menungso sing paling manfaat kagem sinten? Kagem menungso. Bapak Ibu, kita sami menika nggadahi kelebihan apa mboten? Menungso menika mesti nggadahi kelebihan. Enten sing kelebihane tukang masak. Nek didit mungkin pas-pasan, tapi di kelebihan tukang masak. Enten ugi sing duwe kelebihan nukang. Nek nukang niku napa pinter. Enten ugi tiyang menika nukang boten saged, masak boten saged, tapi nek duwe ide niku jos. Nggih, idinipun pripun? Selalu sae. Bapak Ibu, setiap kita sami mesti nggadahi kelebihan. Yuk kita gunakan kelebihan kita untuk memberikan manfaat kepada manusia. Bapak Ibu ngertos laut mati? Napa kok diwastani laut mati? Awit laut menika banyunipun kathah, tapi mboten paring manfaat dumateng napa? Menungso. Rugi Bapak Ibu sinten tiyang ingkang gadahi kelebihan ananging kelebihanipun boten paring manfaat dumateng tiyang sanes. Sebagai penutup Bapak Ibu enten kisah menika kedadosan wonten negeri Mekah. Enten setunggal tiyang ingkang alim berilmu Pak. Delalah teng negeri Mekah menika piyambakipun nemu botol. Nemu napa? Botol. Ternyata teng jero botol piyambakipun menika nemoni enten kalung emas. Masya Allah. Disimpen Bapak Ibu. Lajeng wonten dasanipun ternyata sing duwe botol sing enten kalung menika madosi. Yang punya botol menika matur sapa wong sing gelem balekke botolan permata kala wau bakal digantos kalian arta 200 dinar. Nek mboten salah sekitar niku 2M Bapak Ibu. Lajeng si alim sing nemu botol menika Bapak Ibu diwangsulke. Tapi ternyata si alim menika mboten mendhet napa? Pai nyoh tak balekke tapi aku ra njikuk duwite. Masya Allah. Bapak Ibu, singkat cerita, si alim ingkang nemu botol lajeng dipun wangsulke kala wau numpak kapal Bapak Ibu, numpak kapal. Delalah
pas numpak kapal niku kok nek ombak kapalipun lajeng pecah wae. Akhiripun tiyang ingkang alim menika terdampar. Nek terdampar niku basa Jawa napa Bapak Ibu? Tersesat. Tiyang menika terdampar kesesat akhirnya kok terdampar tersesat to nggih. Terdampar niku pasti napa nggih? Sepake terdampar. Si alim menika sasampunipun kapalipun pecah, Pak. Lajeng tiyang menika terdampar wonten setunggal pulau. Enten pulau Bapak Ibu. Lajeng teng pulau menika bapak si alim menika manggi enten setunggal masjid. Mlebet masjid. Maca Quran, Pak. Penduduk pulau menika mirengaken kok apik bacaan Al-Qur'ane. Lajeng penduduk menika pengin sinau Al-Qur'an kalian si alim kala wau. Masya Allah. Diajari Bapak Ibu. Tambah kathah sing melu sinau, tambah kathah sing melu sinau. Ternyata si alim menika mboten sebatas pinter maca Quran, ananging ugi pinter nulis. Akhiripun pendudukipun ken ngajari napa? Nulis. Singkat cerita Bapak Ibu, pemuka kaum pulau Kalawau akhiripun nawari kali si alim Kalawau. Pak, iki enek wong wedok yatim ditawarke supados napa? Dinikahi kali sinten? Si alim Kalawau. Ditampa napa mboten kira-kira? Awalipun mboten dipun tampi, Pak. Dirayu, akhiripun dipun tampi wanita ingkang yatim niku dipun nikahi. Jamaah kaum muslimin, sasampunipun dipun nikahi, Pak. Si alim menika ningali istrinipun tapi mboten ningali wajahe. Tapi ningali leheripun. Ternyata wonten gulunipun, wonten leheripun iku enten apa? Kalung. Disawang ketoke pernah nyawang kalung niku. Bapak Ibu, akhiripun pemuka kaum menika matur, kowe iki ora ndelok wajah istrimu malah ndelok napa? Kalunge. Akhiripun Bapak Ibu si alim cerita, dulu di Mekah saya menemukan botol yang di situ ada kalung berliannya. Kemudian botol itu aku kembalikan kepada pemiliknya dan aku pun tidak mengambil apa? Upahnya. Dan ternyata kalung itu sekarang ada di leher apa? Istriku. Bapak Ibu, si pemuka kaum tumut kaget. Ternyata pemuka kaum kalau matur bahwa bapak ini, bapak si wanita yatim ini sudah meninggal dunia. Dan dulu pernah matur, ada seorang laki-laki yang baik. Laki-laki itu ketika menemukan kalung dikembalikan kepadaku tanpa mengambil apa? Upah. Dan ternyata Bapak Ibu setelah bapaknya meninggal, Allah jodohkan anaknya nikah sama siapa? Si alim tadi. Bapak Ibu, dari kisah ini apa pelajarannya? Pelajaran pertama, tiang-tiang ingkang gadhe kelebihan, lajeng tiang menika saged memberi manfaat dumateng tiang sanes, menikulah menungso ingkang paling sae wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih Bapak Ibu, termasuk pelajaran kisah menika pentingipun sifat amanah. Pentingipun sifat apa? Amanah. Tiang ingkang amanah, tiang menika badhe dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu, kita sami belajar dados hamba Allah ingkang amanah. Suami-suami ingkang amanah, istri-istri ingkang apa? Amanah. Dan insyaallah taala Allah badhe njagi dumateng tiang-tiang ingkang amanah. Lajeng pelajar ingkang terakhir, kisah menika nedahaken keberkahanipun ahlu Quran.
tiyang ingkang ahlu Quran, pinter Al-Quran niku dipun dadosaken Allah menungso ingkang dipun berkahi, awit tansah paring kesainan dumateng menungso. Nggih, kanjeng Bapak Ibu, wonten Al-Quran niku enten 4 ayat. Ingkang 4 ayat menika sedanten mensifati Al-Quran kanthi berkah. Para ulama matur, para ulama jelasaken niki nedahaken Bapak Ibu sinten kemawon ingkang purun nyerak kalih Al-Quran, sinten kemawon ingkang purun belajar Al-Quran, gesangipun tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lah piye Mas, aku wis tuwa iki, ketake nek sinau Iqra ketake ya gampang apa angel? Ketake ya angel iku. Maca shot iku ketake ping pira ya bisa ora. Menawi Bapak Ibu kinten-kinten kok mboten mungkin melih sinau Iqra, monggo disemangati sinten? Anak-anakipun, putra-putri nipun. Anak-anak menika lah benjing ingkang badhe dados harapan pahala jariyah kagem sinten? Tiyang sepuhipun. Bersyukur Bapak Ibu menawi jenengan gadah putra, lajeng putra menika pinter maca Quran. Saben anak maca Quran tiyang sepuhipun asal napa? Ganjaran. Alif lam mim, sing entuk ganjaran sing maca napa wong tuane? Dua-duanya. Ya, ketika anak menika ibadah sholat jamaah ke masjid, yang dapat pahala anaknya atau orang tuanya? Dua-duanya. Bahkan walaupun orang tua sudah meninggal dunia, selama anak itu berbuat baik, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala. Benar kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak pahala. Anak 10 karo anak loro pahalane kata pundi, Pak? Nek dadi kabeh. Dadi napa? Dadi wong ya. Maka jamaah kaum muslimin monggo semangat, terutama untuk anak-anak kita sami akan ampun bosen ndongake sinten? Anak. Tapi Mas, aku ndonga ya ora leren-leren to. Tapi anakku angel men. Ampun putus asa. Allah Subhanahu wa taala mireng donga-donga kita sami lan Allah pasti badhe ngabulaken donga kita sami. Tesih kemutan donganipun Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, do Allah mang paringi kula anugerah anak ingkang apa? Salih. Ayat sabibaripun Allah matur fabasyarnahu bigulamin halim. Allah pun maringi kabar gembira, dipun paringi anak ingkang halim. Napa halim? Sabar. Gara-gara donga sinten? Wong tuwane. Tapi jamaah kaum muslimin, kita was donganipun dipun tiraken sareng-sareng. Rabbi habli, monggo. Minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Sareng-sareng setunggal kali 3. Ibu-ibu setunggal kali 3. Bapak-bapak setunggal kali 3. Alhamdulillah, nek sampun apal niku nikmat. Monggo menggih pasujud dipun waos. Rabbi habli minas solihin. Nek saged ping pisan, nek saged melih langkung saking ping pisan. Semakin kathah ndungane, insyaallah semakin cerak dumateng pengabulan. Bapak Ibu mboten kathah yen dipun kula matur. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi saged dipun pahami
lan ingkang paling penting mugi-mugi sami-sami saged kita amalaken. Kathah matur saestu kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.